Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh pencinta ngaji narasi online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia ini, yang saat ini sudah masuk di surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Sudah masuk di halaman 50 jilid 1. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah agar apa yang kita lakukan ini, kita kaji ini menjadi berkah dan mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca ayat. Kalau yang sudah memegang Al-Quran, kita sama-sama memegang Al-Quran dan berada di surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ini pahalanya banyak ini. Pertama kita pahalanya baca ayat Al-Qurannya, insyaallah kita sampai hatam. Kemudian pahala ngaji tafsirnya, plus dapat ilmunya. Mudah-mudahan berkah. Mari kita awali bersama. Yang sudah ada Al-Quran, mari kita sama-sama buka Al-Qurannya, surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa. Dialah, yakni Allah, yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah, yakni Allah, yang menurunkan hujan dari langit, air hujan dari langit. Ya. Ma'am minas sama. Lalu Allah hasilkan, ya, dengan hujan itu, dengan adanya hujan itu, lalu tumbuhlah, ya, buah-buahan, hadir buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, padahal kamu mengetahui. Seluruh pecinta ya ngaji narasi online, ayat ini secara khusus dibahas dalam kitab tafsir ini, ya, berkenaan dengan tema perintah. Ya, perintah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini membahas tentang bagaimana perintah beribadah kepada Allah. Nah, kata yang penting untuk dimaknai dalam ayat ini, sebagaimana penjelasan ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita ngaji, ya, sampai ayat 20 itu pasti ada kata utama, kata penting yang kemudian perlu dimaknai lebih dalam. Nah, kata apa yang dimaknai? Yakni kata u'budu. Nah, kata u'budu. Ya, artinya itu beribadahlah kalian. Ya, kalau di terjemahan biasa diartikan sembahlah oleh kalian. Nah, ibadah berasal dari kata bahasa Arab. Ya, asal kata utamanya dari bahasa Arab. Ya, abada yang berarti merendahkan diri, taat, tunduk, patuh, dan mengikuti. Itu arti abada. Yang secara istilah ibadah ialah suatu sebutan, ya, bagi semua ucapan. Tolong dimaknai oleh kita semua, ya, dipahami. Jadi ibadah itu adalah satu, ya, seluruh rangkaian, ya, yang terangkum. Yang pertama adalah bentuknya ucapan, kedua sikap, ya, kemudian perbuatan yang dapat mendatangkan cinta dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita itu untuk mendatangkan cinta dan keridhaan Allah. Nah, ibadah merupakan salah satu hak Allah. Nah, ini yang mungkin jarang ya kita mau memahami itu. Jadi intinya bahwa ibadah itu hak Allah. Ya. Allah punya hak, ya, dari kita semua. Nah, apa haknya? Ya, adalah dengan kita beribadah, ya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak menerima ibadah, ya, makhluk melainkan zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menegaskan, dan aku, ya, tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu Az-Zariyat ayat 56. Nah, para ulama fikih mengartikan ibadah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. Nah, di dalam Al-Quran terdapat, ini yang paling penting, ya, terdapat 274 kata yang diturunkan dari kata abada. Ya, jadi dari kata abada itu terangkum dalam Al-Quran, ya, terucap dalam Al-Quran sebanyak 274 kali. Nah,
Di antaranya ada yang bermakna beribadah kepada selain Allah. Antara lain adalah kepada taghut. Ya, ini Al-Maidah ayat 60, kepada setan ayat 44. Nah, ini penting disampaikan ya, karena memang seperti yang tadi disebutkan bahwa ibadah itu ya tidak ada yang berhak menerimanya selain Allah. Tapi banyak yang kemudian melarikan hak itu ya kepada selain Allah. Ya, kepada siapa? Ya, kepada taghut, kepada setan dan lain sebagainya. Nah, kalimat-kalimat dalam bentuk perintah, ya, beribadahlah kalian, sembahlah oleh kalian, ya, menunjukkan wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar jangan beribadah kepada selain Allah. Nah, dalam ayat ini manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah yang telah menciptakannya. Jadi kalau kita kait-mengait dengan ayat-ayat sebelumnya itu kan sudah disebutkan ada ciri-ciri ya orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita ngaji lagi ada ciri-ciri orang yang kafir, yang menolak, ingkar akan Allah dan Rasulnya. Kemudian ada ciri-ciri orang-orang yang munafik. Nah, itu kita sudah ngaji itu sebelumnya. Nah, ini kita, kalau kita sudah tahu begitu, berarti kita mau duduk di mana? Oh, kita duduknya sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka tugas ya orang yang bertakwa memiliki kewajiban untuk beribadah, di mana ibadah itu adalah hak yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, munasabah kait mengaitnya. Pada ayat-ayat yang lalu ya telah diterangkan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan bahwa ada orang yang beriman. Ada pula orang yang menolak keimanan, namanya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula orang yang munafik. Maka pada ayat ini Allah menyeru seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Kalau yang awal itu Allah panggil orang-orang yang bertakwa. Pada selanjutnya ya Allah panggil orang yang Allah tunjukkan mereka ini adalah orang-orang kafir. Kemudian tunjukkan lagi orang-orang yang munafik. Selanjutnya apa? Allah secara general panggil seluruh manusia. Ya, seluruh manusia Allah panggil untuk apa? Untuk diingatkan agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk kepada tafsirnya ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memerintahkan beribadah dan menyembah kepada Allah. Nah, perintah beribadah ini ditujukan oleh Allah kepada seluruh manusia sejak zaman dahulu dengan perantaraan ya, informasi ini dari siapa? Rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ini surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh ya kami, kata Allah, telah mengutus ya seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan apa yang diserukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Itu ya. Ini nanti apa sih yang disebut dengan taghut? Nanti kita ngajinya. Nanti kita jelaskan nanti pas di surah An-Nahl. Insyaallah nanti kita bahas itu ya. Nah, jadi di sini Allah menyeru, gitu ya. Nah, tiap-tiap rasul memulai dakwahnya dengan seruan kepada kaumnya agar menyembah Allah. Nah, Allah saja, tidak ada yang lain. Hanya Allah semata. Allah yang maha tunggal, Allah yang maha esa. Huwal awal, wal akhir.
Yang tahu awal tahu akhir itu hanya Allah sendiri. Ya. Dari penciptaan alam raya ini dan kita semua hanya Allah semata. Ya. Nah, misalnya Allah berfirman, "Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Ini kata Allah. Lalu dia, yakni Nuh, itu berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah." Ini Nabi Nuh alaihi salam menyuruh umatnya, ya, "Wahai kaumku." Nah, sebut dengan jelas itu ya. "Ya qaumi." Ya, "wahai kaumku, ya, sembahlah Allah. Tak ada Tuhan, ya, tidak ada sembahan-sembahan bagi kalian semua selain hanya Dia semata, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala." Al-A'raf ayat 59. Nah, beribadah kepada Allah ialah menghambakan diri kepadanya dengan penuh kekhusyuan, memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ya, karena merasakan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, menguasai, memelihara, dan mendidik seluruh makhluk. Ini udah kita ngaji di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita udah ngaji tentang bagaimana sungguhnya Allah mendidik setiap makhluknya, bahkan dari mulai dalam perut sampai keluar. Ya, kita udah ngaji itu semua. Nah, ibadah seorang hamba sebagaimana yang telah disebutkan itu tentu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut niat hamba yang melakukannya. Jadi hati-hati. Makanya innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amal kita itu bisa bernilai ibadah. Ya, tapi tergantung niatnya. Kapan dia nilai ibadah? Ketika murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan kata Rabb. Ya, yang kemudian diiringi dengan kata perkataan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ya. Hal ini memberi pengertian bahwa Allah menciptakan manusia, ya, dan mengembangbiakkan manusia, memberi taufik kepada mereka, menjaga, memelihara, ya, dan memberi nikmat agar dengan nikmat itu manusia dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba. Ya, bayangkan kalau kita nggak dikasih nikmat sehat ini, nggak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah. Ini kita ngaji online ini ibadah. Ya, makanya setiap nanti dimulai, insya Allah setiap Sabtu pagi, Minggu pagi, Ahad pagi, tolong bawa Qur'annya biar kita ngaji sama-sama. Ibadah ngajinya, setiap huruf itu ada nilai pahalanya. Lalu kemudian kita paham dengan tafsirnya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Nah, semua rahmat tersebut diberikan kepada manusia sejak permulaan adanya sampai akhir kehidupan manusia tersebut di muka bumi ini. Nah, maka barang siapa yang mensyukuri, ya, atas nikmat Allah, maka akan ditambah. Tapi kalau kemudian ia mengingkari nikmat Allah, ya, Allah tidak menyebutkan aku akan mengazab mereka, tapi Allah memberikan arahan agar mampu menggunakan akalnya, memahami ungkapan Tuhan. Ya, apa itu? Ya, Allah tidak sebutkan aku akan menghukummu, aku akan mengazabmu, tidak. Tapi Allah sebut sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah syukur itu. Kalau kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Kalau orang yang berpikir itu tentu dia akan mengetahui, ya, kalau azab Allah pedih, bahaya ini. Maka tentu aku tidak akan berlaku kufur. Itu konsekuensi logika berpikirnya. Dengan beribadah kepada Allah, sebagaimana yang diperintahkan itu, manusia akan terhindar dari azab Allah. Ya. Dan ia akan mencapai derajat yang tinggi lagi sempurna. Nah, sekarang masuk ke ayat 22. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa Allah, Dia
menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, menurunkan air hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan menjadikan tumbuh-tumbuhan itu lalu berbuah. Ya, tentu kalau tanah Allah kasih hujan, dia akan menjadi subur, apa yang ditanam akan menghasilkan menghasilkan ya buah-buahan yang bisa dikonsumsi. Ya. Nah, semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia, agar manusia memperhatikan proses penciptaan itu, merenungkannya, mempelajarinya, mengolahnya, sehingga bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan sesuai dengan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jelas Allah menerangkan dalam ayat ini, terutama pada bagian yang mengungkapkan, dan dialah, yakni Allah, yang menurunkan hujan dari langit, ya. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan. Tentu ada berproses ya. Nggak mungkin turun hujan, langsung tumbuh buah. Nggak. Ada proses. Ya, tanah menjadi subur. Lalu kemudian tuh pohonnya ya, mulai tumbuh besar. Tuh buah-buahannya akan hasil. Nah itu pelajaran. Ya, pelajaran buat kita semua. Dan hidup itu berproses. Mau menjadi orang yang bertakwa, ya proses. Seperti Allah turunkan hujan, Allah turunkan hidayah kepada kita lewat nabi-nabinya, lewat rasul-rasulnya, utusan-utusannya, pengetahuan tentang agama. Maka kita berproses untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu pelajaran yang begitu besar. Subhanallah. Dan nggak ada orang yang tahu-tahu lahir langsung jadi wali misalnya. Nggak ada. Kecuali memang Allah sendiri yang menghadirkan, seperti Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah kalau kita ini enggak, ya kita berproses. Nah ketika berproses ya tentunya apa? Ya ada lika-likunya dalam berproses itu. Sama dengan tumbuh-tumbuhan, ya kadang-kadang ketemu dengan kemarau, nanti ketemu lagi hujan itu. Maka hidayah itu ya terus ketika hadir jangan disia-siakan oleh kita. Dengan terang Allah menyebutkan bumi, langit, benda-benda langit seperti matahari, bintang-bintang adalah ciptaan Allah yang merupakan satu kesatuan dan semuanya diatur dengan satu kesatuan sistem yang dalam ilmu pengetahuan modern disebut sebagai ekosistem. Subhanallah ya. Subhanallah. Ya, sekarang kita tahu namanya ekosistem. Subhanallah. Nah, ini indahnya Al-Quran. Nah, selama belum dirusak oleh tangan-tangan manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, maka semua akan berjalan dengan tertib dan teratur. Ya, laut yang luas, yang disinari panas matahari, kemudian menyebabkan uap air yang banyak. Uap air ini naik ke atas menjadi awan dan mendung, kemudian disebarkan oleh angin ke seluruh permukaan bumi, sehingga uap air yang banyak sekali ini di atas gunung-gunung menjadi dingin, dan kemudian menjadi titik-titik dan menjadi hujan-hujan yang dapat mengairi permukaan bumi yang luas. Bukan hanya timbul hujan di atas laut, tetapi juga di daratan karena bantuan angin yang menyebarkannya. Subhanallah. Itu ekosistem. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan bahasa dulu 1400-an yang lalu Allah menghadirkan kepada Nabi Muhammad sebelum orang mengerti tentang ilmu pengetahuan. Allah jelaskan, ialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, lalu timbullah efek dari hujan itu, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, prosesnya itu subhanallah menjadi pelajaran buat kita semua. Ini subhanallah. Nah, disebabkan hujan yang turun dari langit itu, kemudian bumi menjadi subur. Berbagai tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, umbi-umbian dan sebagainya tumbuh dan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan semua makhluk di muka bumi ini. Di samping itu, turunnya hujan juga menimbulkan sungai, danau, dan sumur terisi air.
serta memperluas kesuburan bumi. Hutan yang lebat juga membantu menyalurkan air dalam bumi, membantu menyalurkan udara segar, menyejukkan udara yang panas, dan memelihara kesuburan bumi. Ya, kemarin saya dengan teman-teman ya mendampingi asesor itu ke apa itu, setelah Pineleng sana naik ke atas. Ya, subhanallah, tempatnya indah sekali, dan itu waktu gerimis ya. Indah sekali. Masya Allah, dingin, sejuk. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengetahui kapan banyak turun hujan dan kapan jarangnya hujan, atau bahkan sama sekali tidak ada hujan, berdasarkan letak bintang di langit maupun peredaran angin. Juga dapat diketahui di mana berkumpulnya ikan-ikan di laut yang banyak sekali jenis dan ragamnya. Bahkan kemana burung-burung pergi pada musim-musim tertentu dapat diketahuinya. Itu ya. Kata-katanya simple. Jadi seperti Gus Dur sampaikan, ayat Quran itu inspirasi. Ya, ayat-ayat dalam Al-Quran itu inspirasi. Nah, ini ayatnya inspirasi. Allah menurunkan hujan dari langit, menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Itu inspirasi. Lahirlah ilmu pengetahuan di dalamnya. Subhanallah. Ya. Berikut penjelasan saintis atau ilmuwan tentang langit sebagai atap. Atap itu untuk sebuah bangunan, ya, terutama diperlukan agar penghuni yang tinggal di dalamnya terhindar dari hujan dan panas matahari. Dalam konteks ini, ya, ayat ini menyebutkan bahwa di atas langit, ya, langit itu sebagai atap, ya, langit sebagai atap, mohon maaf, adalah perumpamaan yang ditujukan untuk bumi tempat kita hidup. Setiap saat bumi dihujani benda angkasa, meteorit, ya tentunya itu. Akan tetapi sampai saat ini bumi tidak porak-poranda. Hal ini disebabkan bumi diselimuti oleh gas atau udara yang bernama atmosfer. Nah, sebelum sampai ke bumi, meteorit akan terpecah belah dan hancur, ya, saat memasuki atmosfer tersebut. Nah, sebelum sampai ke atmosfer, sinar yang dipancarkan matahari pun memecahkan meteorit yang ada. Radiasi sinar matahari inilah yang dapat meledakkan meteorit dalam perjalanannya ke bumi dan kemudian diserap oleh lapisan ozon. Dengan demikian, atmosfer dan lapisan ozon merupakan selubung pengaman, atau dengan kata lain boleh disebut sebagai atap bagi bumi. Ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini indahnya Al-Quran. Sekarang baru kita bisa menikmati. Ya. Oh, ini pengetahuan ini terinspirasi dari ayat ini. Kok langit jadi atap? Tuh kayak mana langit jadi atap? Ini pengetahuan. Ya. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Ayat lain disebutkan dalam surah Al-Anbiya itu, dan kami, yakni Allah, ya, menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda Allah itu. Apa itu bentuk tanda-tandanya? Matahari, bulan, angin, awan, dan lain sebagainya. Ini Al-Anbiya ayat 32. Nah, kalau kaji kembali, ya, tebal atmosfer itu mencapai 560 km. Ini ngaji sains ini lewat Al-Quran. Ya, ini indahnya ngaji tafsir ini. Dan subhanallah, ya, karena tafsir Kementerian Agama, maka tentu penjelasannya harus lebih menunjukkan sisi pengetahuan di dalamnya, ya. Tebal atmosfer itu mencapai 560 km. Diukur dari permukaan bumi. Nah, penelitian mengenai atmosfer dimulai dengan menggunakan fenomena alam yang dapat dilihat dari bumi, seperti warna-warna indah saat matahari terbit dan terbenam, dan kilapan cahaya bintang,
dalam tahun-tahun belakangan ini dengan menggunakan peralatan canggih yang ditaruh dalam satelit di luar angkasa, kita dapat mengerti lebih baik mengenai atmosfer dan fungsinya untuk bumi. Ya. Nah, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kehidupan di bumi didukung oleh 3 hal. Atmosfer, adanya energi yang datang dari sinar matahari, dan hadirnya medan magnet di bumi ini. Nah, atmosfer diketahui menyerap sebagian besar energi sinar matahari, mendaur ulang air dan beberapa komponen kimia lainnya, dan bekerja sama dengan muatan listrik dan magnet yang ada untuk menghasilkan cuaca yang nyaman. Ya, atmosfer juga melindungi kehidupan bumi dari ruang angkasa yang hampa udara dan bersuhu rendah. Nah, atmosfer terdiri atas lapisan-lapisan gas yang berbeda-beda. Ya, 4 lapisan dapat dibedakan berdasarkan perbedaan suhu, perbedaan komposisi bahan kimia, pergerakan-pergerakan bahan kimia di dalamnya, dan perbedaan kepadatan udara. Keempat lapisan tersebut adalah troposfer, ya, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Nah, itu ya. Atau dapat pula dibagi menjadi 7 seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Insyaallah nanti kita ngaji yang 29. Nah, komposisi gas di atmosfer terutama dari atas nitrogen, ya, itu 78%. Oksigen 21% dan argon 1%. Beberapa komponen yang sangat berpengaruh pada iklim dan cuaca juga hadir, meski dalam jumlah yang sangat kecil seperti uap, ya, itu 0,25%. Ya, karbon dioksida 0,036% dan ozon 0,015%. Subhanallah, ini kalau orang yang ngerti ini paham sekali ini, subhanallah. Ya, setidaknya kita ngaji ini kita paham begitu hebatnya ilmu yang Allah hadirkan. Allah berikan akal kita untuk mikir. Makanya Al-Quran itu seperti awal kita bahas, la'allakum ta'qilun, berpikir. Nah, Allah memberikan informasi, menginspirasi akalnya untuk mengolah, mengolah tentang pengetahuan itu. Ya, lahirlah pengetahuan ini, subhanallah. Nah, selanjutnya perihal angin, awan, dan air hujan. Hubungan angin dan awan yang kemudian menghasilkan hujan dapat dijelaskan dengan melihat pada siklus air. Siklus air berlangsung mulai dari penguapan air laut yang membumbung ke atas menjadi awan, lalu turun ke bumi dalam bentuk tetesan air hujan. Kemudian air yang turun dalam bentuk hujan itu kembali lagi ke langit melalui sungai dan air bawah tanah. Ya. Al-Quran tidak menyebut secara rinci siklus seperti itu, akan tetapi banyak ayat yang menjelaskan beberapa bagian dari proses keseluruhannya, terutama secara akurat, ya, keseluruhannya secara akurat, ya. Maka ya ini inspirasi, pengetahuan lahir dari inspirasi. Naskahnya ada dalam Al-Quran menjadi sebuah inspirasi dan kita menggunakan itu melalui akal kita untuk diolah. Subhanallah. Ya, dalam ayat Ar-Rum ayat 48 ya secara khusus disebutkan tentang siklus itu, ya. Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Ini ayat. Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Allah kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Awan itu bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka gembira. Ya, senang. Hujan, siapa yang nggak senang dengan hujan gitu ya. Ya, subhanallah. Apalagi kalau habis kemarau, turun hujan. Oh, subhanallah. Kalau umat Islam itu bahkan diajarkan, kalau sudah kemarau panjang suruh minta hujan, gitu ya. Lewat apa? Sholat minta hujan, sisqa, gitu ya. Jadi subhanallah, ya enak. Nah, dalam surah An-Nur ayat 43 juga disebutkan tentang siklus itu.
Tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya pelan-pelan berkumpul. Lalu dia, yakni Allah, menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka kalau musim hujan kan, kalau mau hujan, awan jadi tebal gitu ya. Awan-awan menjadi tebal. Gitu ya. Mendung, istilah kalau kita tahu, mendung. Ya, awan-awan menjadi tebal. Ya, bertumpuk istilahnya. Dan kau melihat hujan keluar dari celah-celahnya ya. Kalau udah mendung begitu, awan udah tebal, ya hujan. Dan Allah juga yang menurunkan butiran-butiran es dari langit. Ya. Dulu nggak percaya, apalagi orang Mekah, orang Madinah ya, nggak percaya orang Arab itu masa ada es gitu ya. Mungkin gitu ya. Nah kalau sekarang sudah berapa kali kita ngelihat hujan es, ya, batu-batu, subhanallah, sering sekali. Yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya oleh Allah kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dikehendaki. Nah, kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan kita. Itu ya, surah An-Nur ayat 43. Nah, kedua ayat di atas menggambarkan tahapan-tahapan pembentukan awan yang menghasilkan hujan, yang dalam gilirannya merupakan salah satu tahap dalam siklus air. Dengan melihat lebih cermat kedua ayat di atas, maka tampak nyata adanya dua fenomena. Pertama adalah penyebaran awan, dan lainnya adalah penyatuan awan. Ya, dua proses yang berlawanan terjadi sehingga awan hujan dapat dibentuk. Nah, dua proses yang disebutkan dalam Al-Quran ini baru ditemukan oleh ilmu meteorologi modern sekitar 200 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Ya, kalau dulu makanya wajar Al-Quran itu disebut apa? Naskah sihir. Naskah nggak masuk akal. Ya, kemarin kita ngaji ya ayat. Orang-orang yang bertakwa itu kan disebutnya orang yang bodoh gitu ya. Subhanallah. Ya karena dulu mikirnya. Loh sekarang, subhanallah, kok bisa bahas ini? Oh, itu ada inspirasinya dalam Al-Quran. Kapan ketemunya? Baru 200 tahun yang lalu. Subhanallah, subhanallah. Ya. Ada dua tipe awan yang dapat menghasilkan hujan. Keduanya dapat diklasifikasikan berdasar bentuknya, yaitu stratus, yakni tipe berlapis, dan ya cumulus, ya tipe menumpuk. Nah, pada tipe awan yang berlapis, dua tahapan penting yang terjadi adalah tahap awan tipe stratus dan nimbostratus. Nimbo artinya hujan. Nah, ayat pertama, ya, ayat yang tadi disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 48, ya, secara jelas memberikan informasi mengenai formasi awan yang berlapis. Nah, tipe awan semacam itu hanya akan terbentuk dalam kondisi angin yang bertiup secara bertahap dan secara perlahan menaikkan awan ke atas. Selanjutnya, awan tersebut akan berbentuk seperti lapisan-lapisan yang melebar. Ya, ini Allah menjelaskan, Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit. Ini ya, penjelasan Allah tadi. Subhanallah, subhanallah. Ya. Subhanallah. Nah, tipe awan yang kedua yang dapat menghasilkan hujan adalah tipe awan yang bertumpuk-tumpuk. Awan ini terbagi berdasarkan bentuknya dalam beberapa nama, yaitu cumulus, cumulonimbus, dan stratocumulus. Ya, awan ini ditandai oleh bentuknya yang bergumpal-gumpal dan saling bertumpuk. Ya. Cumulus dan cumulonimbus adalah tipe awan yang bergumpal-gumpal,
sedangkan stratocumulus tidak bergumpal, sedikit menipis dan melebar. Ya. Ayat kedua ya, pada surah An-Nur ayat 43 menjelaskan pembentukan tipe awan ini. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan insya Allah kita akan ngaji ya tematik. Ya, nanti kita akan ngaji tentang ini. Kita akan mengajak lah, mengajak ahli, misalnya nanti kita akan mengajak ahli meteorologi untuk turut menjelaskan secara ilmiah. Nah, kalau saya ini nggak ngerti tentang ilmu itu, ya. Tapi kita membaca ini paham. Tapi kita butuh juga pendalaman. Insya Allah kapan-kapan kita akan secara tematik bahas ini dengan mengajak ya ahli-ahli. Kalau nanti ada ayat-ayat tentang kedokteran, ya kita ajak nanti ngobrol dengan seorang dokter, bahas ayat-ayat tentang itu. Insya Allah lain waktu kita akan bahas tentang itu. Selanjutnya, awan tipe ini dibentuk oleh angin keras yang mengarah ke atas dan ke bawah. Ini ya sebutkan ayat tadi itu ya, bahwa Allah yang menggerakkan awan. Dalam terjemahan Al-Quran ini ya mengarahkan tentang bahwasanya Allah itu dengan angin, menghadirkan angin untuk mendorong awan dengan kuat. Ya. Nah, ketika gumpalan awan terjadi, mereka menyatu menjadi gumpalan awan raksasa, bertumpuk-tumpuk satu sama lain. Nah, pada titik ini awan cumulus atau awan cumulonimbus sudah dapat menghasilkan air hujan. Subhanallah. Nah, selanjutnya ya, Allah itu dengan menghadirkan bermacam pengetahuan tadi membuat pertanyaan kepada kita. Ini kalau kita baca surah Az-Zumar ya. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit? Ini yang saya sampaikan tadi, ini menguras, memerintahkan kita menggunakan akal. Ini Allah memerintahkan kita. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya yakni oleh Allah menjadi sumber-sumber air di bumi, di muka bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Ya. Nah, sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi yang mempunyai akal sehat. Ingat ya, Allah menyebutkan dalam ayat yang awal tadi ya, itu kan manusia semua dipanggil. Dari manusia itu yang kemudian dititik beratkan adalah siapa? Yang berpikir. Karena Allah merintahkan kita untuk memperhatikan itu, dan ketika kita memperhatikan, hanya orang yang berpikir paham atas apa yang diperhatikan. Maka Allah perintahkan gunakan akal kita. Orang beragama itu yang punya akal. La dina liman la aqla lahu. Kalau orang beragama nggak punya akal, itu berarti agamanya ya jongkok lah bahasanya itu. Ya, maka tidaklah disebut orang yang beragama kalau kemudian tidak menggunakan akalnya. Ya, maka kalau kita dalam fikih-fikih itu pasti ada syarat. Apa syaratnya? Berakal. Karena nggak boleh orang sholat kalau nggak berakal. Ya, artinya orang nggak beragama, ya nggak punya akal, tentu nggak punya agama. Nah, banyak ayat lainnya dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai siklus air. Ya, ada surat Ghafir 13, Mu'minun 18, Al-Furqan ayat 48, Al-Ankabut ayat 63, dan sebagainya. Nah, semua ayat tersebut menyatakan hal yang bersinggungan dengan berbagai ayat yang diacu di muka di sebelumnya tadi ya, sebelumnya. Beberapa ayat lainnya juga berbicara mengenai air, namun dengan konteks yang berbeda, seperti yang dapat dilihat dalam surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70 yang artinya adalah, pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Ya. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Ya. Ini Allah merangsang akal kita untuk berpikir. Itu air sendiri datang atau dari mana? Sampai nurunin. Kira-kira Tuhan atau kamu yang menghadirkan itu? Ini disuruh mikir kita. Karena nggak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Ya. Ya.
Sekiranya kami menghendaki, ya Allah, niscaya kami menjadikan air itu menjadi asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Kenapa Allah menyebutkan kami buat jadi asin? Ya karena Allah sudah menghadirkan air laut itu yang asin. Otak kita mikir, oh iya ya, kalau air di muka bumi ini termasuk air sumur saya, air sungai ini asin semua, gak bisa minum ini. Kan gitu mikirnya kita ya. Bayangkan ini Allah merangsang akal kita untuk mikir. Ya, ada pertemuan sungai dengan laut. Kok bisa-bisanya yang di sini tetap tawar, yang di sini asin? Ya, kalau ini ada alumni kita di IAIN Manado itu yang tinggal di Pulau Naing. Di Pulau Naing itu ada satu sumur, saya lupa namanya, Sumur Putri kalau tidak salah itu. Itu berada di pinggir laut itu dan ketemu dengan laut. Tapi sumurnya itu tetap tawar, bisa diminum langsung. Dan tawar itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini maha kuasa Allah. Nah, kira-kira itu siapa? Siapa yang menghadirkan itu? Kamu sendiri atau Allah? Kata Allah kan begitu. Ini kalau bahasa kitanya ya. Bayangkan kalau kemudian Allah hadirkan satu daratan itu airnya asin semua, maka tentu kita nggak ada yang bisa minum, gitu ya. Meskipun ada informasi sekarang ada sistem penyulingan gimana caranya air dari laut itu bisa menjadi seperti air tawar ya, tapi kan Allah alam bisawab. Nah, itu juga tentu kalau dilakukan secara sains ya artinya inspirasinya dari ayat ini. Mau saya buat asin semua ya, tentu Allah hadirkan akal untuk berpikir. Subhanallah. Nah, ayat yang berkenaan dengan siklus air selanjutnya adalah ayat yang menjelaskan mengenai sungai-sungai besar dan lautan. Ya, dalam surah Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain asin, pahit. Dan Allah jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Ya, kalau di Manado ya jembatan Mantos Megamas itu ya. Ya, jembatan antara Mantos Megamas itu kan pertemuan air sungai dengan air laut itu. Ya, tetap aja yang tabrakan airnya gitu. Itu tetap aja yang sebelah yang kiri asinnya, yang sebelah kiri yang sungai tetap saja tawar, yang sebelah laut ya tetap saja asin. Kok nggak nyampur? Kan banyak kan air laut. Kan gitu. Kok nggak nyampur gitu loh. Nah, subhanallah, ini maha kuasa Allah. Nah, orang-orang beriman hanya diperintahkan oleh Allah untuk menjaga konservasi alam ini. Karena banyak orang-orang yang menolak keimanan pada Allah dan durhaka menyalahgunakan ilmu pengetahuan untuk merusak alam. Nah, orang beriman itu disebutkan oleh Allah khalifatullah fil ardi, bertugas memelihara lingkungan hidup dan memanfaatkannya untuk mencapai kemanfaatan hidup sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan dapat dinikmati dan disyukuri oleh setiap manusia. Karena Allah yang memberikan nikmat-nikmat itu, maka manusia wajib menyembah hanya Allah semata, tidak menyembah yang lain, ya. Nah, Allah memberikan semua nikmat itu agar manusia bertakwa dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tugas itu dapat dipahami dari ayat yang tadi sudah kita bacakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Az-Zariyat ayat 56. Maka Allah menguji, ya, mana yang kemudian dari hambanya itu melaksanakan tugas yang telah diberikan. Diuji. Allah perintahkan nih. Allah perintahkan untuk ibadah. Sebelum orang beribadah, disuruh dulu mikir.
Ya, sebelum dia tahu ini buat apa saya sholat, untuk apa saya puasa, untuk apa saya zakat, untuk apa saya sedekah. Disuruh mikir dulu. Ada proses-proses yang ingin diterangkan oleh Allah bahwasanya ini adalah hak Allah, gitu loh. Dengan menggunakan akal pikiran kita, kita menjadi paham, oh, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, Allah Maha Esa. Maka dengan sendirinya ketika ibadah, itu betul-betul kata-kata ibadah yang tadi disebutkan di awal. Itu tunduk, khusyuk, khudu' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir dengan sendirinya. Karena nggak mungkin ketika Allahu Akbar, kita bilang Allah Maha Besar. Tapi kita nggak pernah mikir. Hujan ya karena mendung. Sudah. Panas ya namanya nggak ada awan. Panas lah, matahari dekat. Tidak menggunakan akalnya, maka nilai ibadah itu menjadi minim. Maka ini menjadi ujian. Maka Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan adanya kematian, kehidupan, ya, untuk menguji kamu, yakni kita semua sebagai makhluk Allah, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Subhanallah. Ini Al-Mulk ayat 2. Karena manusia telah mengetahui perintah-perintah itu dan mengetahui tentang keesaan dan kekuasaan Allah, maka Allah memberi peringatan. Janganlah manusia menjadikan Tuhan selain Allah. Ya, menjadikan Tuhan yang lain di samping Allah. Ya. Dan jangan mengatakan bahwa Allah itu berbilang. Dalam penutupan tafsir surah 21 sampai 22. Jadi dengan sendirinya kita paham atas kekuasaan Allah dan kemudian kita menunaikan hak Allah ini ya dengan penuh sukacita, kebahagiaan. Tentunya seperti makna dari ibadah itu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa yang pertama, Allah ini memerintahkan agar manusia beribadah kepadanya, memurnikan ketaatan hanya kepadanya, yakni Allah, dan tidak pernah mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Kedua, bila manusia menyadari bahwa alam ini diciptakan oleh Allah untuknya, ya untuk kita semua, maka manusia wajib menyembah hanya kepada Allah. Ingat, awal itu yang diseru adalah manusia. Wahai manusia. Jadi seluruh manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diseru oleh Allah untuk berpikir, melihat ya, atas kenyataan yang telah Allah ciptakan. Ya. Maka kalau sudah paham, maka manusia wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah dan menghentikan larangannya. Orang-orang yang ketiga, orang-orang yang beriman wajib menjaga alam dan lingkungan hidup untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan serta dapat dinikmati dan disyukuri oleh semuanya. Yang terakhir, keempat, manusia hendaklah selalu mengingat dan memikirkan segala nikmat Allah dan hendaklah mereka mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan. Alhamdulillah. Pagi ini ya berganti-gantian ini yang menyaksikan. InsyaAllah semua yang menyaksikan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ilmu-ilmu yang hadir pada pagi hari ini tertanam di dalam hati dan akal pikir kita, dan kemudian tertunaikan dalam ibadah kita yang khusyuk khudu' ya, murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk menunaikan hak Allah tersebut. Dan insyaallah Sabtu depan kita akan masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24, membahas tentang tantangan bagi yang tidak percaya kepada Al-Quran. Mudah-mudahan manfaat. Ihdinas shiratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.